Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam gemilang. Selamat pagi, sahabat sehat, sahabat gizi, dan sahabat kemas dimanapun berada. Jumpa lagi bareng saya Romi di Prohead NTB Network, saluran resmi podcast Dinas Kesehatan Provinsi NTB, channel informatif, akurat, berbasis data. Oke, seperti biasa nih ya, saluran podcast kita ini selalu membawa isu-isu kekinian yang didiskusikan secara santai, namun sangat informatif, kaya nutrisi untuk memperkuat literasi kesehatan kita. Seperti pagi ini nih, kita akan ngobrol banyak tentang satu topik yang sedang sangat hangat dan banyak dibicarakan di dunia kesehatan, baik itu di tingkat nasional sampai tingkat provinsi bahkan di kabupaten kota, yaitu tentang stunting, PMBA, dan posyandu keluarga. Apa itu stunting, seperti apa mencegahnya, dan bagaimana posyandu keluarga bisa menjadi wadah untuk pencegahan stunting, akan kita diskusikan secara menarik dan renyah, kaya nutrisi bersama narasumber yang keren habis. Seperti apa obrolannya? Yuk, kita sapa dulu nih narasumber kita yang sudah hadir di studio podcast pagi ini. Selamat pagi Kak, apa kabar Kak? Luar biasa. Kakak kita yang satu ini namanya Kak Puri. Ya, senang sekali ya Kak Puri bisa datang pada pagi hari ini di studio podcast kita. Ya, jadi sahabat ProHealth NTB Network semua, Kak Puri ini nama lengkapnya adalah Kak Dewi Puri Sambira. Tapi saya biasa manggilnya Kak Puri. Saya manggilnya kakak karena usianya masih sangat muda ya, kelihatan banget ya, masih sangat muda dan mungkin hanya terpaut beberapa tahun di atas saya. Sahabat semua, Kak Puri ini adalah dietitian di Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Selain itu, Kak Puri juga perencana dan pengelola program gizi di Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Kak Puri juga adalah mitra pembinaan program gizi di seluruh kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kak Puri ini sedikit kita kupas sedikit tentang Kak Puri. Kak Puri ini memulai karir sebagai seorang ahli gizi sejak tahun 2000 dengan memulai karir sebagai asisten dosen di program studi gizi Politeknik Mataram, Politeknik Kesehatan Mataram. Selanjutnya Kak Puri bekerja pada Dinas Kesehatan Kota Bima dan Kota Mataram sebelum akhirnya bergabung di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wah, keren banget ya kakak kita ini, banyak banget nih Kak pengalamannya Kak. Kita langsung nih Kak, ini kayaknya sudah nggak sabar nih teman-teman ingin tahu gitu ya, apa sih itu stunting, kemudian bagaimana pencegahannya, terus bagaimana sih integrasinya dengan posyandu keluarga. Berbicara stunting Kak, stunting ini sekali lagi adalah kita tahu bersama ya, isu yang sedang banyak nih Kak dibicarakan, menjadi program prioritas tingkat nasional sampai provinsi bahkan di kabupaten kota. Sebenarnya Kak, stunting itu apa sih Kak? Bisa nggak diceritakan sedikit gitu Kak, stunting itu apa? Oke, terima kasih Mas Romi, luar biasa ya pada kesempatan ini kita boleh sama-sama berbagi ya. Sebenarnya banyak nutrisionis yang luar biasa di luar sana. Cuma pada kesempatan ini kita boleh berbagi mengenai tentang stunting. Ya. Stunting itu sebenarnya kondisi yang ditandai ketika panjang badan atau tinggi badan seorang anak itu tidak sesuai dibandingkan dengan umurnya. Nah, atau gampangnya gini deh, stunting itu kondisi di mana anak gangguan pertumbuhan sehingga panjang badannya tidak sama seperti anak-anak seusianya. Panjang badan itu kalau kita tinggi badan. Panjang badan dan tinggi badan. Artinya untuk anak bayi 0 sampai 12 bulan itu kita sebutnya panjang badan. Ya. Kemudian 2 tahun ke atas kita sebutnya tinggi badan. Karena pengukurannya anak-anak ini sampai dengan 2 tahun diukur dengan terlentang. Ya. Tidur gitu ya. Tidur. Jadi kita sebutnya panjang badan. Kemudian kalau dia sudah bisa berdiri di usia 2 tahun ke atas itu diukur dengan tinggi badan, diukur berdiri disebutnya dengan tinggi badan. Jadi kondisi stunting itu misalnya nih seharusnya dia di umur A panjang badannya X, ternyata tidak sampai X panjang badan atau tinggi badannya itu yang disebut dengan kondisi stunting berarti ya. Iya betul banget. Jadi pengukurannya itu tetap harus menggunakan di grafik pengukuran panjang badan gitu. GPA ya kita istilahnya. Jadi ada standar grafik pertumbuhan anak ya, berdasarkan WHO. Oh berarti ada standar yang kita ikuti ya. Jadi nggak sembarangan juga ya. Nggak bisa. Jadi nggak bisa kita mengira-ngira itu termasuk stunting atau tidak. Jadi harus diukur kemudian dibandingkan dengan standar. Oke. Nah terus
tadi itu kayak pengertian, mengenali. Biasanya kan kita di masyarakat kita kan belum punya ya, kayak Kak Puli bilang tadi, kita belum punya GPA. Misalnya saya di kampung, cara paling sederhana saya tahu anak saya beresiko atau kemungkinan dia stunting apa enggak itu secara kasat mata tuh gimana Pak? Mengenali awal aja gitu. Iya, itu tadi terlihat dari teman-teman seusianya. Bandingkan dengan iya, bandingkan aja. Dan sebenarnya untuk melihat kemungkinannya anak itu stunting sudah bisa dilihat dari sejak dia lahir gitu. Iya, sejak lahir. Jadi kan ketika anak itu lahir pasti harus diukur berat badan, panjang badannya. Nah itu kemudian ada nanti tenaga kesehatan yang akan menginformasikan ke keluarga ya bahwa panjang badan anak ini sudah sesuai atau enggak, sesuai standar atau enggak gitu. Dan standar operasionalnya memang seperti itu. Jadi apa namanya tuh memang harus diinformasikan ke ibu balita. Dan sekarang teman-teman untuk harapannya juga ya, karena kita dengan keluarga, dengan posyandu keluarga ini ya diharapkan untuk menjadi masyarakat yang mandiri terhadap atau aware terhadap kesehatannya. Jadi penting banget ya tahu dan menanyakan sendiri, ini sebenarnya anak saya ini panjang badannya normal atau enggak gitu. Jadi jangan disebutin stunting ya. Iya, normal atau enggak gitu ya. Jadi kalau nyebutin stunting seolah-olah harus stunting ya. Jadi prinsipnya sebenarnya memang keluarga juga perlu aktif ya, proaktif mengenali sejak ini, kemudian dengan datang ke posyandu sebagai salah satu media jadi bisa lebih tahu ya. Nah Kak, tadi udah ya, sahabat semua tadi udah yang namanya stunting seperti apa. Kak, bahayanya Kak stunting ini ke depan kalau anak dengan kondisi stunting itu resikonya apa sih Kak? Maksudnya dari sisi tumbuh kembang, perkembangan otak, kecerdasan dan seterusnya, itu ada resiko nggak Kak? Seperti apa nih Kak? Besar banget ya, saya kalau melihat resikonya ini mengerikan karena kayak lingkaran setan. Jadi sebenarnya stunting itu kondisi gagal tumbuh akibat akumulasi dari kekurangan zat gizi atau makanan ya yang terjadi berulang sejak dari kandungan sampai dengan anak berumur 2 tahun. Kenapa demikian? Karena itu adalah masa-masa kritis. Jadi di situ sebenarnya penentuannya anak itu nanti akan menjadi anak yang seperti apa. Itu kemudian anak dengan stunting ini akan mengalami gangguan perkembangan otak. Jelas itu mempengaruhi kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya ya, sampai dengan gangguan metabolisme. Kalau untuk anak perempuan ya, mengerikan lagi ketika dia terlambat penanganannya. Ketika dia dewasa nanti dia akan tumbuh kemudian tetap menjadi perempuan yang pendek, itu akan mempengaruhi perkembangan janinnya juga. Jadi seperti ini ya. Iya, jadi iya, jadi ketika perempuan dengan panjang tinggi badan 145 cm kemudian mengandung ya, itu mempengaruhi terhadap intake atau makanan dari janin itu sendiri. Dan ada kemungkinan nanti anaknya lahir stunting juga. Iya, pasti jadi kayak gitu karena kan makanya penting sekali. Berarti betul-betul harus diputus ya rantai stunting. Diputus ya, itulah makanya dititik beratkan penanganan stunting ini, di mana kita fokus pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini nih, menarik lagi nih, 1000 hari pertama kehidupan dan stunting. Itu bisa diceritakan nggak Kak? Sedikit saya elaborasi di sini karena ini juga sering kita dengar nih Kak, 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Apa sih Kak maksudnya tuh 1000 hari itu? 1000 nggak betul 1000 gitu atau gimana Kak? Ya. Jadi 1000 hari itu terdiri dari 270 hari masa kehamilan. 270 hari masa kehamilan. Yang 9 bulan itu ya? Iya betul. 270 hari masa kehamilan sampai kemudian ditambah 730 hari setelah seorang anak itu dilahirkan, yaitu sampai dengan umur 2 tahun. Jadi di situ perlu gizi yang tepat, kemudian pencegahan penyakit untuk tumbuh kembangnya ya. Kalau itu semua sudah optimal, pasti itu bisa mencegah terjadinya stunting. Berarti dia seperti satu garis kayak kalau misalnya masa kehamilan 270 hari pertama bagus, maka dia akan berlanjut ke 700 hari sekian selanjutnya kan. Iya. Jadi nanti dan itu akan berpengaruh pada kondisi kognitif juga sampai dewasa, pertumbuhan kembang juga. Jadi menjadi satu cycle yang bagus jadi istilahnya.
Wah, keren banget. Saya juga baru ngerti nih jadinya life cycle-nya nih setelah Kak Puri ceritakan nih. Ya, Tapi yang perlu diperhatikan kembali kadang-kadang masyarakat atau ini masyarakat awam ya, bukan hanya masyarakat awam, saya rasa ya, orang-orang dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, kalau dia tidak pernah membaca atau kurang terpapar terhadap informasi ini, dianggapnya bahwa ketika 270 hari masa kehamilan itu sudah cukup dia concern terhadap makanan, kemudian lalai. Jadi Mas Romi begini, saya juga saya adalah konsultan gizi di salah satu klinik swasta ya. Jadi banyak pasien-pasien itu artinya dengan pendidikan ya, dengan pendidikan, kemudian artinya pendidikan status ekonomi yang bagus ya, di masyarakat kota ya, ini tumbuhnya lahirnya dengan berat badan, panjang badan yang sudah bagus. Kemudian terjadi kesalahan atau terjadi gangguan pertumbuhan itu di umur 1 tahun ya, kemudian tidak disadari penyebabnya apa, itu karena kelalaian ibu balita, saking sayangnya kali ya, jadi makanan yang diberikan apa yang disuka oleh anak. Jadi healthy dietnya tuh nggak dijaga. Jadi anak tidak dikenalkan dengan makanan-makanan sehat ya. Ya, lebih kepada sebenarnya mungkin karena orang tua yang sibuk, yang berpikir bahwa semua sudah disiapkan oleh produsen gitu ya. Semua sebenarnya sudah disiapkan oleh produsen yang bahan-bahan instan, kenapa tidak digunakan gitu ya. Jadi kemampuan ibu itu dan keluarga ya untuk memilih makanan yang baik untuk si anak tadi itu penting sekali, karena ada loh pasien saya salah satu pernah berbicara tuh sudah disiapkan segalanya yang instan dan sepertinya itu sudah ada di dalam makanan itu 4 bintang itu tadi, baik ada hewaninya, kemudian ada sayurnya, kenapa kemudian saya harus sibuk-sibuk memasak gitu ya. Nah sebenarnya itu adalah makanan-makanan yang dibuat untuk pada kondisi tertentu, misalnya kondisi bencana yang tidak memungkinkan kita masak ya, atau kondisi dalam proses perjalanan gitu loh. Dan saya pernah juga melakukan sedikit riset singkat ya, karena saya pernah seperti yang tadi Mas Romi informasikan bahwa saya salah satu TPG di Puskesmas di Kota Mataram. TPG itu tenaga pelaksana gizi ya. Jadi teman-teman hebat di luar sana itu ya kita sebut TPG ya. Saya pernah melihat anak-anak dengan gizi buruk ya, dengan kondisi gangguan tumbuh kembang itu 10 anak yang saya pantau itu ya, dan saya assessment itu sebagian besar ya karena tadi pemilihan bahan makanan di awal pertama ketika anak itu mendapatkan MPASI. Nah, itu penting banget, makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI iya. Itu mulai diberikan sejak 6 bulan. 6 bulan. Jadi kan iya, setelah kelahiran. Jadi anak itu pertama 0 sampai 6 bulan harus ASI eksklusif. Iya. Karena pertama memang kebutuhan anak itu ya cukup dengan ASI eksklusif itu tadi ASI ya, air susu ibu itu tadi udah cukup. Kemudian diberikan pendamping ASI, bukan berarti kebutuhan ASI ini tidak mencukupi, tetap dia mencukupi, tapi karena sejalan dengan pertumbuhannya si anak, jadi dia membutuhkan pendamping lagi. Dan ASI tetap harus diberikan. Nah, di sini letaknya. Kadang-kadang dari hasil assessment saya ya, banyak sekali ibu balita yang terpengaruh oleh iklan-iklan, kemudian memberikan makanan yang cepat saji. Kayak misalnya saya tidak menyebutkan ini ya, pokoknya bubur-bubur yang langsung sekadar iya betul. Padahal pengolahan makanan dengan sekali pengolahan itu lebih baik ya. Artinya gini. Itu mahal loh Pak ya. Iya, kalau misalnya dibandingkan, kalau misalnya dibanding itu yang buat masyarakat mengatakan bahwa gizi itu mahal. Padahal sebenarnya ya
di sekitar kita aja. Contohnya ini, kita tanam kelor. Di rumah saya ada kelor, saya udah banget sama kelor. Kelor itu ya tinggal dituncepin gitu, tuncepin ya namanya. Itu udah tumbuh, iya, udah tumbuh dengan sendirinya gitu ya. Itu kita petik tiap pagi, ya udah gitu dibuat bening saja, jangan terlalu repot. Jadi dibuat bening kemudian ditambahin dengan telur kan ada di mana-mana ya. Dan murah banget, dan kita bisa stok ya kapan aja gitu loh. Itu direbus seperti biasa dengan sayur bening, dikasih nasi, kemudian disaring, itu bagus buat anak makanan untuk pendamping makannya. Jadi itu gratis kan, kita nggak gratis, iya, ada juga telurnya ya, telurnya yang kita beli. Kalau enggak, kita masih bisa loh. Sekarang ini ada program yang dilakukan oleh teman-teman prokes luar biasa banget. Itu programnya ini masih dalam perencanaan ya. Itu untuk kedepannya ada namanya ikan dalam ember. Ikan dalam ember. Iya. Ini menarik nih. Diapain nih ikannya dalam ember? Dipelihara. Jadi kayak ikan lele. Jadi kita kayak punya kolam ikan di rumah. Iya, di rumah. Sendiri. Iya, saya pernah dengar nih. Dan simpel banget, damber namanya, damber ya. Damber. Jadi, iya, pemeliharaan ikan dalam ember tadi. Ikan damber ya. Iya, damber. Jadi kalau misalnya mau dibilang bahwa kesulitan dalam pemilihan makanan, sebenarnya sekarang udah enggak juga ya. Pemerintah kita udah luar biasa banget memberikan solusi-solusi. Cuma sekarang teman-teman PPG ya, ketika mendapatkan kasus gizi buruk, kasus stunting, jangan bekerja sendiri gitu loh. Kita harus bekerja secara integrasi bersama teman prokes, karena prokes ini banyak banget loh program-programnya ya. Yang menunjang untuk penyediaan makanan itu sendiri ya. Kemudian lintas sektor juga diajak dinas pertanian, ya, pertanian. Kenapa? Bisa saja mereka bisa memberikan bibit loh ke ibu balita. Iya. Cuma memang itulah salah satu yang saya rasa hambatannya ketika kita menangani gizi buruk atau balita dengan gangguan pertumbuhan. Ya. Tantangannya lebih kepada kita bagaimana bekerja dengan jejaring itu tadi. Kak, saya flashback lagi sedikit ke belakang ya dari keterangan Kak Puri tadi. Ini menarik nih Kak. Kalau saya lihat salah satu kunci ternyata untuk memutus rantai stunting ini adalah bagaimana kita mengasuh anak di level keluarga atau pola asuh ya bahasa programnya, pola asuh di keluarga. Kalau saya lihat tadi misalnya, ternyata walaupun orang pendidikan tinggi, ekonominya menengah ke atas, belum tentu punya pemahaman tentang bagaimana pola asuh yang baik, terutama dari tadi itu menyiapkan makanan, jenis, jumlah, variasi, kemudian isinya. Nah, itu gimana Kak? Bisa kita ini ada dikasih penekanan nggak di situ Kak? Elaborasinya bisa dielaborasi lebih dalam nggak Kak? Iya. Pola asuh itu Kak. Itulah hubungannya dengan stunting ini Kak. Oke. Iya. Jadi ada strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan kemudian menurunkan ke kita di provinsi, yaitu adalah strategi pemberian makanan pada bayi dan anak. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan, artinya informasi ini bisa dilakukan juga oleh kader. Karena kami juga melatih sampai dengan tingkat kader. Tadi itu sorry Kak, pemberian makanan pada bayi dan anak. Iya, salah satu strateginya, dan prinsipnya di situ adalah satu mekanisme ya pemberian informasi dari ibu balita sejak dia hamil, kemudian masa menyusui, IMD, inisiasi menyusui ini ya, sampai kemudian anak dengan ASI eksklusif, kemudian ASI dan dilanjutkan sampai pemberian makanan pendamping ASI. Kemudian MDASI dengan ASI sampai dengan 2 tahun atau lebih. Seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu untuk PMBA itu tadi. Tadi itu apa disingkat? PMBA. Pemberian makanan bayi dan anak.
berarti karena itu program berarti ya, program pemerintah. Iya. Jadi kalau Itu salah satu strategi, strategi. itu sudah ada panduan, ada tunjuknya, ada Iya. segala macam. Berarti sudah sangat bisa diaplikasikan ya, Iya. secara teknis gitu. Itu apa aja itu Kak kunci dari sekedar ini Kak, bisa diceritakan sedikit nggak tentang PMBA ini? Apa aja sih yang ada di dalamnya yang menunjang pencegahan saat ini Kak? Di dalam PMBA itu ada kegiatan apa aja gitu kegiatannya? Jadi kalau PMBA itu lebih kepada menginformasikan kebutuhan gizi, pola asuh, ya, kebiasaan dari ibu hamil, kemudian melahirkan, menyusui, IMD, sampai anak itu balita, ya, balita. Sekarang karena di masyarakat kita sering sekali ada istilah tabu, ya. Tabu, apa sih tabu itu? Kayak misalnya kolostrum itu karena dia berwarna kuning sekarang. Jadi kolostrum itu air susu ibu yang pertama kali keluar. Iya, pertama kali keluar setelah melahirkan si janin, si bayi, ya. Itu biasanya kalau dulu nih sebelum ini berkembang, ya, itu kolostrumnya dibuang loh. Karena itu tadi banyak tabu yang mengatakan kolostrum itu warnanya kuning, kayaknya tidak layak untuk dikonsumsi. Itu kayak stigma gitu. Iya, ya, iya. Nah, di PMBA ini diluruskan bahwa sebenarnya kolostrum itu kuning karena kandungan vitamin A yang tinggi. Justru dia kuning karena kandungan vitamin A yang bukan karena dia nggak layak dikonsumsi. Nah, ini maksud saya stigma seperti ini yang perlu kayak betul-betul kita luruskan di masyarakat. Iya, itu semua ada di PMBA. Ada di PMBA itu. Iya, ada di PMBA. Bahkan sampai hal sedetail itu diinformasikan. Iya, makanya Posyandu Keluarga sebagai wadah dari apa namanya itu media informasi itu penting banget. PMBA ini bisa dilakukan di sana. Jadi PMBA itu jangan dilakukan langsung, artinya tidak secara bertahap, ya. Harus dilakukan secara bertahap. Karena informasi itu kan dari si ibu hamil, dari wanita subur aja dulu. Dari ibu hamil gitu, iya, ya. Persiapan nih. Iya, persiapan. Jadi di situ tuh harusnya ibu hamil tetap datang ke Posyandu Keluarga, ya. Kemudian diinformasikan bertahap apa yang dibutuhkan, kebutuhan gizinya karena berbeda-beda. Ketika ibu hamil dengan trimester pertama itu lebih membutuhkan kandungan protein yang tinggi dan mikronutrien yang tinggi dibanding nanti pada masa trimester kedua. Karena kenapa? Di situ janin sedang bertumbuh otaknya, tulangnya, itu yang saya bilang. Ketika masyarakat di sini tidak mengetahui, bukan hanya ibu balita, ya, bukan hanya ibu hamil, keluarga itu penting banget tahu. Jadi makanya saya excited banget ketika NTB membawa. Makanya Posyandu Keluarga itu penting, karena bapak juga ada di situ. Ada di sana, nenek ada di situ, dan mereka terpapar informasi. Semua harus terpapar informasi itu. Jadi jangan sampai ibu hamil ini, sorry saya bukan hamil, tapi saya ngerasa sebagai pernah hamil. Jadi jangan sampai ibu hamil ini terus minta A karena memang kandungan hewaninya yang tinggi, ya. Di trimester pertama, terus si mertua bilang nggak boleh makan ikan teramis. Ntar amis ini kemudian anakmu akan gatel sebagaimana. Padahal di trimester pertama itu sangat dibutuhkan protein. Dan itu tuh banyak tuh Kak kisahnya gitu dengan cerita gitu bahwa ada salah satu barrier dalam perilaku kesehatan yang HPV itu kan salah satu adalah faktor keluarga yang lain yang tinggal sama dia. Jadi dengan Posyandu Keluarga itu menjadi satu solusi, ya. Iya, benar banget. Saya pernah mendengar nih cerita keberhasilan dari teman saya, ya. Dia itu informasi PMBA ini tidak diberikan hanya oleh dia. Ini saya bilang, mertuanya tahu, ngerti banget. Jadi kenapa? Terus selanjutnya mertuanya karena mengerti bahwa ASI eksklusif itu penting, ya. Teman saya pada waktu itu lagi kuliah S2. Nah, karena begitu aware-nya, karena terpapar itu si mertua, jadi dia juga ikut menjaga si bayi mendapatkan ASI eksklusif.
Ini teman saya ini kuliah loh dari jam 8 sampai jam 5 Iya. sore, ya bayangin. Andai memang tidak punya niat untuk ASI eksklusif atau dia tidak terpapar informasi tentang ASI eksklusif, semua mungkin Lewat. bilang ya artinya nggak bisa, nggak memungkinkan. Jadi teman saya ini penting di waktu di jam kuliah. Nah nanti kalau misalnya memang kekurangan ASI, ada iparnya yang sampai sebegitunya gitu. Berarti support sistemnya terbangun banget Iya, kan berarti untuk itu anak dia. ini. Nah, Gitu. jadi PMBA ini bukan hanya untuk satu orang, artinya bukan hanya si yang menerima yang sedang mengalami ya, tapi seluruhnya saat membantu. Namanya keluarga inti sampai dengan keluarga besar. Gitu. Sekarang saya ngerti nih kenapa pemerintah Provinsi NTB itu sangat menjadikan unggulan prioritas banget ya posyandu keluarga. Karena tadi itu ya determinannya banyak banget yang bisa dirangkul. Iya. Di dalam Makanya saya itu excited untuk melihat ini ke depan. seperti apa Pak? Iya. Kita optimis pasti Iya, ya optimis dengan banget. karena sistemnya sudah terbangun, Iya. sudah ada, tinggal bagaimana. Iya betul. Makanya come on teman-teman TPG, kita udah mendapatin fasilitas ya. Artinya kita diberikan tempat di mana kita bisa menginformasikan tentang kesehatan untuk TPG ya, tentang kebutuhan gizi dari remaja. Karena kan posyandu keluarga itu anak remaja juga masuk kan. Masuk ya. Ya. Oke. Cuma Bahkan sekarang dari remaja artinya kan itu dia persiapan untuk menjadi ibu rumah tangga pada saatnya iya nanti. benar banget. Kalau dia sudah dari remaja terpapar informasi seperti ini, tentu dia udah mulai persiapan ya. Iya. Iya. Karena Betul gini, banget kan jadinya. karena gini Mas Romi, ada data yang menyatakan bahwa rematri dengan minum tablet tanda darah kita tinggi. Remaja itu apa Kak? Remaja putri, sorry. Iya. Itu di tahun 2020 hanya 31,9 Yang apa? yang minum tablet tambah darah. Tambah darah. Iya. Sementara pada masa ini ya sangat dibutuhkan tablet tambah darah untuk mencegah kejadian anemi. Untuk persiapan dia nanti. Iya, kan ini wanita subur iya. Oke. Kejadian ketika nanti dia mengandung menjadi wanita ibu hamil dengan anemi, itu jadi dari sekarang gitu. Justru malah Kalau melihat angka ini saya ngeri banget loh. Remaja putri kita cuma 31,9% iya yang hanya mau konsumsi. Jadi tantangan kita teman-teman TPG di situ ya, bagaimana supaya semua remaja putri kita ini mengerti pentingnya konsumsi tablet tambah darah untuk pencegahan anemi, untuk keberlangsungan hidupnya selanjutnya, dan nanti apa sih ininya cikal bakal janinnya ya, artinya keturunannya nantinya. Lu keturunan lu kayak apa gitu ya? Mulai dari sini kan? Iya, mulai dari sini gitu. Oh jadi sebenarnya itu sebenarnya konsep continuum of care itu di situ kayak jadi kita kalau misalnya bicara stunting gitu, jadi kita tidak hanya berhenti pada setelah lahir, ternyata juga mulai dari 270 hari sebelumnya ketika dalam kehamilan, bahkan ditarik lagi ke belakang ketika mereka masih remaja juga harus disiapkan. Jadi ini satu perjalanan yang kontinu ya, yang tidak putus gitu, cycle ya, continuum of care. Oke Kak, nih balik lagi nih terkait edukasi PMBA Kak. Itu yang melakukan, kalau kita berbicara konsep posyandu keluarga, yang melakukan siapa edukasi ini di level posyandu? Sebenarnya kader pun bisa ya. Kader bisa. Dengan catatan sudah terlatih. Oke, dengan catatan sudah terlatih. Ya. Tapi itu untuk melihat lagi kondisi puskesmas atau paskesnya itu kondisinya seperti apa. Artinya gini, teman-teman TPG kita ini kan tugasnya banyak ya. Dari pertama apa namanya itu screening. Nah itu dia makanya kami mengharapkan bahwa kader sebagai agen kesehatan itu sudah diberikan peningkatan kapasitas untuk screening kesehatan dalam bentuk yaitu tadi memberikan informasi atau mengajar atau melatih kader pengukuran berat badan, pengukuran panjang badan sampai dengan tinggi badan. Kalau dulu masalah screening itu saya serahkan pada kader karena kader saya itu dulu betul-betul saya latih. Oke. Waktu itu Kak Tuli masih jadi ya TPG ya. Jadi saya 5 tahun ya menjadi TPG di puskesmas di Kota Mataram ya. Nah itu jadi
petugas gizi itu betul-betul lebih kepada intervensi. Oke. Saya lebih concernnya bukan tidak concern pada yang sehat, maksudnya screening tetap dilakukan oleh kader, namun kan ketika verifikasi, validasi tetap akan dilakukan oleh PPG. Karena gini, kita tugasnya bukan hanya di posyandu saja ya. Di puskesmas itu kami juga membuka pelayanan untuk konseling gizi ya, untuk selain gangguan pertumbuhan, jangan lupa ada penyakit tidak menular di sana ya. Nah, kita sedang mengalami istilahnya gangguan gizi yang gizi kurang belum teratasi, kita sudah punya gangguan gizi lebih juga ya, yang mengakibatkan terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes. Nah, termasuk juga stunting ini loh, saya tuh agak ngerinya karena gini, stunting ini bisa menyebabkan istilahnya replikasi DNA, sel-sel DNA yang menyebabkan gangguan dari metabolisme. Dia berpengaruhnya ke situ juga. Iya, pengaruhnya ke situ. Sehingga metabolisme berpengaruh nanti kejadian penyakit tidak menular kayak diabetes tipe 2. Biasanya diabetes pada anak tipe 2 itu terjadi ya, kalau saya lihat sih lebih kepada gangguan pertumbuhan di awal. Sudah pernah loh saya menemukan anak usia sekolah itu kalau nggak salah SD ya waktu itu. Itu pada waktu saya mengambil profesi dietitian, waktu itu saya bertugas di Banyumas untuk itu. Saya menemukan anak SD itu umur SD kelas 5 kalau nggak salah waktu itu menderita diabetes tipe 2. Biasanya kan kalau anak-anak ini lebih kepada tipe 1. Tipe 1 tuh gini, karena gangguan insulin. Tapi ini enggak, insulinnya bagus, produksi insulinnya bagus. Iya. Jadi masuk ke dalam tipe 2 karena tuh gangguan metabolisme. Kalau dulu saya belum ngeh ya. Tapi kemudian setelah kita assessment ke belakang, karena itu tadi dia pernah punya riwayat gangguan tumbuh kembang masuk dalam kondisi stunting. Cuma luar biasa respon orang tuanya itu ya. Jadi cepat penanganannya, cuma tetap terjadi itu tadi. Sudah gangguan metabolisme. Iya, itu dia makanya saya agak ngeri. Penting banget kita apa sih memutus rantai stuntingnya itu di strategi PMBA tadi. Jadi kalau berbicara strategi PMBA apalagi di level masyarakat dan basis komunitas gitu ya, berarti kader sama PPG ini satu tim yang menjadi ujung tombak berarti ya, menjadi istilahnya kunci ya. Iya. Jadi memegang peran kunci untuk pengendalian. Jadi kita ini banget kayak jadi di kesempatan ini kita apresiasi yang tinggi banget ya buat teman-teman kader, teman-teman PPG di lapangan sebagai salah satu motor dan ini kayak mesin utama lah kalau di situ ya untuk penanggulangan stunting terutama ya gizi masalah gizi. Kak, terakhir nih Kak, sedikit aja Kak. Tadi saya pengen tarik garis ya. Tadi kita udah berbicara stunting, banyak nih tanda gejala, pencegahan, sampai kita berbicara pola asuh, keluarga, PMBA tadi yang Kak Pui sampaikan, sampai tadi kita sampai juga bagaimana dia bisa ditemukan kasusnya lalu dikelola di posyandu keluarga. Sekarang kita berbicara posyandu keluarga dikit Kak. Posyandu keluarga ini berarti memiliki peran yang penting Kak ya, sebagai wadah untuk pintu masuk kita memutus rantai stunting ini bisa kayak berarti lewat penguatan posyandu keluarga. Iya, besar banget pengaruhnya. Karena gini, stunting adalah impact ya, hasil dari dimana gangguan pertumbuhan itu boleh terjadi akibat dari kita kekurangan informasi terhadap kebutuhan gizi ya, kemudian kurang aware keluarga lingkungan terhadap pentingnya support support kepada ibu balita tentang makanan ya, jadi udah menyepelekan begitu. Dengan adanya posyandu keluarga ya, strategi PMBA bisa berjalan. Kenapa? Yang seperti tadi saya jelaskan bahwa PMBA itu
bukan hanya untuk satu orang yang Bukan hanya yang untuk ibu mengalami, gitu ya. bukan hanya untuk ibu saja, bukan hanya untuk wanita usia subur saja. Informasi ini, strategi PMBA ini akan berhasil ketika terpapar satu keluarga, termasuk juga pendampingnya, artinya orang yang mengasuh, membantu aja tuh membantunya ketika pelaksanaan posyandu keluarga. Makanya ya saya bilang dari tadi bahwa luar biasa ya, saya merasa ada titik cerah di sana ya, Ada cahaya lah ya, ada cahaya ya, ini yang saya tunggu-tunggu setelah penantian panjang gitu iya, ya. cuma sekarang memang kita membutuhkan effort yang besar Betul. untuk apa? Untuk menggerakkan ini satu keluarga datang bersama-sama ke posyandu keluarga itu tadi. Jadi memang ini juga Kak, tema kita hari ini juga kita pengen jadi sebuah raising awareness gitu Kak, semacam bagaimana kita mengajak masyarakat dengan tadi melihat kalau kita pengen anak kita menjadi yang cerdas, kemudian dia nanti tumbuh kembang dengan baik sampai remaja, dewasa, lalu menikah, kemudian punya keturunan selanjutnya anak cucu kita yang gemilang ya bahasa ininya, maka kita berangkat dari memutus rantai stunting tadi. Stunting kemudian dicegah dengan PMBA, kemudian penguatan informasi yang semuanya bisa kita dapat di posyandu keluarga. Jadi ayo teman-teman, kita saling ajak lah ya, saling support yuk, cari informasi ke posyandu keluarga. Bisa tuh semua informasi apa ada di situ. Ada di situ. Iya. Itu di meja 4. Ya. Di meja 4 ya. Iya, Oke. Jadi informasi itu. Yang penting kita aktif ya, datang dulu nanti. Iya. Masalah kita dapat informasi apa tentu semua sudah disiapkan di situ Kak ya. Iya. Oke. Dan ini sebenarnya kan pemerintah sudah siapkan ya buat kita, buat masyarakat, itu tinggal kita akses aja, luangkan waktu dikit aja. Oke Kak, ini sahabat semua komprehensif banget nih Kak informasi yang kita dapat dari Kapolri. Saya bilang komprehensif karena semua masuk nih Kak, dari aspek aspek program. Kita berbicara aspek program, DPG kader. Juga kita dapat tadi dari sisi pengalaman tuh Kapolri evidence based banget kan, experience banget itu bagaimana Kapolri tadi menemukan kasus pada kelompok sosial yang pendidikan tinggi, ekonomi bagus, tapi juga ada kasus. Plus juga nih kita dapat tadi saya banyak banget insight dari Kapolri terkait konseptual framework dari bagaimana stunting kemudian bagaimana pengelolaannya. Jadi keren banget nih teman-teman, komprehensif banget Kapolri ini. Saya pengen tepuk tangan dulu lah buat Kapolri ini semua, ayo tangan nih buat Kapolri. Sip. Konsultan lagi beliau nih udah. Saya jadi kapan ada waktu, saya pengen konsul nih soalnya. Jadi supaya saya bisa kena stunting nggak kalau saya? Udah lewat ya. Jadi sepertinya kalau Mas Romi ini nutrisinya ketika ibu mengandung itu bagus banget. Karena kalau enggak akan bisa. Saya masih ingat itu dulu waktu saya di kandung gitu, saya bagus nutrisi yang saya nggak bercanda lupa. Oke Kapolri, sayang sekali ya, saya sebenarnya pengen lebih lama nih di sini, bisa ngobrol banyak banget yang bisa kita gali. Kalau dari ahlinya ya gitu ya teman-teman sahabat semua, kalau kita ngomong sama ahlinya tuh jadi ada hal baru ngomong satu kita pengen 5, 6 seterusnya. Cuma sayang Pak, waktu kita sangat terbatas untuk podcast saya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah datang pada hari ini. Semoga lain waktu kita bisa ketemu kembali ya. Nah itu tadi ya sahabat Gizi, sahabat Kesmas dimanapun berada. Diskusi singkat kita dengan Kapolri, dietitian senior di Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Singkat namun padat dan kaya nutrisi nih, kalau bahasa saya itu kaya banget nutrisi, memperkuat banget literasi kesehatan kita. Semoga bisa membuka khasanah pemahaman kita dan wawasan kita tentu tentang stunting, pemberian makanan pada bayi dan anak ya tadi istilahnya ya, dan juga posyandu keluarga. Sampai jumpa lagi di sesi podcast selanjutnya. Tetap jaga prokes, jaga kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi. Kak, salam sehat, salam sejahtera, salam gemilang. Sampai jumpa lagi.